Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, ini buat teman-teman yang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru ya, sedang PPG gitu. Sebentar lagi teman-teman bakalan selesai lulus dan ini di ujungnya akan melaksanakan UKM PPG, salah satunya adalah UP, ujian pengetahuan begitu. Dan kali ini aku akan bahas soal UP dengan kisi-kisi terbaru. Ya, kisi-kisi terbaru ini mulai dari yang PPG terakhir kemarin ya. Jadi lebih ke SJT dan juga PCK gitu teman-teman. Dan kali ini nantinya di akhir kita akan lebih banyak bahas tentang KLPPG 1. Jadi KL1 ya. Nanti aku bahas dulu semua kisi-kisinya itu seperti apa. Jadi teman-teman juga ada gambaran. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Follow juga ya Instagram aku di @cispi_47. Oke, jadi ini kisi-kisi terbaru nih Bapak Ibu. Jadi nantinya akan mengerjakan 60 soal saja. Kalau sebelumnya kan 120 soal ya. Ini mulai dari yang kemarin, yang terakhir kemarin itu adalah 60 soal. Jadi masing-masing ada KL1 sampai dengan KL8 kalau tidak salah nanti ya. Di KL1 ini nantinya teman-teman akan mengerjakan 10 soal. Begitu dan selanjutnya. Oke, KL1 ini apa sih? KL1 adalah nanti teman-teman mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, kompetensinya adalah menjunjung tinggi nilai Pancasila, etika profesi, berjiwa wirausaha. Kemudian ada aspek-aspek subkompetensi. Nanti teman-teman bisa baca ini aspek-aspeknya, kemudian subkompetensi lulusannya seperti apa. Nanti teman-teman akan disajikan sebuah soal yang nantinya teman-teman harus bisa memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk yang kisi-kisi terbaru ini memang tidak sedetail yang UP sebelumnya. Kalau UP sebelumnya kan benar-benar detail ya, ada disajikan sebuah gambar tentang apa, nanti peserta dapat menunjukkan apa, begitu lebih seperti itu dan lebih banyak ada profesionalnya juga begitu. Kalau ini memang lebih banyak ke pedagogiknya, walaupun sedikit-sedikit ada nyelip-nyelipnya profesionalnya gitu. Nah, silakan dipahami masing-masing subkompetensi itu apa aja, kemudian mulai belajar nih, dikumpulin soal-soalnya dan dipelajari mulai dari sekarang ya. Ini masih ada kelanjutan tadi yang KLPPG 1. Tentang kesimpulan wawancara gitu ya. Kemudian ke KLPPG 2. Nah, yang kedua itu nantinya teman-teman mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, jadi ini lebih kepada tujuan pembelajaran, perumusan indikator, nanti ada 3 aspek ini ya, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teman-teman sesuai juga dengan kurikulum Merdeka. Dimensi profil pelajar Pancasila. Masih sama, nanti teman-teman dipahami lagi komponennya itu apa saja, aspeknya ini apa saja. Jadi kan belajarnya nggak jauh dari situ. Merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan. Nah, nanti sub kompetensi lulusannya seperti apa, gitu ya. Next, yang KLPPG 3, itu teman-teman mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi ini kalau bisa dibilang agak runtut ya. Kita kan untuk jadi guru profesional kan ada 4 kompetensi tuh, profesional, pedagogik, sosial, dan juga kepribadian. Nah, tadi yang KL1 itu lebih banyak kepada etika ya kepribadian kita, sosial kita juga. Kemudian yang KL2 tadi udah mulai tujuan, kemudian indikator itu kan merencanakannya. Nah, ini masuk ke sini setelah direncanakan, kemudian pembelajarannya seperti apa?
alur materi ajarnya, terus perencanaannya, penerapannya, dan evaluasi pembelajaran. Jadi lebih kepada nanti penerapan pembelajaran gitu. Komponennya nanti silahkan dipahami ya, analisis struktur materi ajarnya, analisis alur materi ajarnya juga, kemudian subkompetensinya juga teman-teman, dan juga subkompetensi lulusan. Misal nih, menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa menganalisis struktur materi ajarnya, begitu. Next, KLPPG 4. Nah, kalau tadi udah mulai merancang materinya, yang keempat itu mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogik, dan juga nih pasti ada teknologinya ya. Komponen kompetensinya adalah pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan, pendekatannya apa saja yang relevan, dan juga bagaimana memadukan antara konten, pedagogik, dan juga teknologi. Kemudian, pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan segala macam, silakan untuk dipahami aspek subkompetensinya. Misalkan di sini subkompetensi lulusan, merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Jadi, peserta didik itu dalam kita nantinya membuat sebuah pembelajaran itu nyambung ya, berkesinambungan dengan sebelumnya, itu yang dipelajari apa, terus nyambung dengan sekarang, dan nantinya yang akan datang itu bagaimana. Nah, kurang lebih cakupannya seperti itu, dan selanjutnya gitu ya. Next, KLPPG 5 itu mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Ini lebih kepada lingkungannya, bagaimana lingkungan itu bisa support peserta didik dengan lingkungan yang aman, yang nyaman, tentunya mereka akan merasa senang begitu ya dengan pembelajaran. Oke, komponennya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, lingkungannya yang aman dan nyaman, kemudian akomodatif, adaptif, dan progresif. Aspek subkompetensi silahkan untuk dibaca, kemudian subkompetensi lulusan. Contoh satu di atas ini ya, melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian melalui nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi. Nah, jadi lebih ke strateginya itu yang sesuai itu apa gitu. Silahkan nih teman-teman pelajari lebih dalam. Jadi sebenarnya ini tuh tidak banyak jauh berbeda kalau kalau kita mau perdalam begitu dengan PPG yang kemarin. Dari soal juga sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda, cuman bahasanya ya ada sedikit perbedaan begitu. Kalau untuk temanya, topiknya, kurang lebih sebenarnya sama saja. Bagaimana teman-teman itu bisa memahami, bisa menalar, bisa menganalisis. Jadi bukan hanya menghafalkan soal dan jawabannya begitu, tapi ketika bisa menganalisis, bisa paham konsepnya, maka nanti ditaruh di soal model seperti apa teman-teman akan bisa gitu ya. Next, KLPPG 6. Nah, ini saya nih kalau misalkan di bimbel saya jatahnya adalah PPG 6, di mana di sini adalah mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Yang tercakup di dalamnya adalah perkembangan peserta didik, kurikulum, lingkungan belajar. Jadi ini lebih kepada evaluasi, tetapi dikaitkan dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan juga lingkungan belajar gitu teman-teman. Misalkan nih ya, subkompetensi lulusannya mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi perkembangan peserta didik kalau anak-anak usia kelas 1, kelas 2, maka evaluasi yang sesuai yang seperti apa? Anak-anak usia 12, 13, 11, 10 itu evaluasi yang sesuai bagaimana? Sesuai dengan perkembangannya. Nanti dikaitkan juga dengan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan juga. Seperti itu Bapak Ibu, ini lebih kepada evaluasinya. Jadi tadi sudah ke pembelajaran, lanjut evaluasi. Next, KLPPG 7, mampu melakukan refleksi secara komprehensif.
konten, pedagogik, teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kalau tadi udah evaluasi, tentunya hasil dari evaluasi itu ada refleksinya, ada tindak lanjutnya ya. Apakah ini berhasil atau tidak, kita harus melakukan refleksi dong. Nah, refleksi ini apa saja sih komponennya? Ya, ini refleksi komprehensif terhadap perencanaannya, kemudian terhadap pelaksanaannya, dan terhadap evaluasi pembelajarannya. Silakan teman-teman bisa dibaca untuk aspek subkompetensi dan juga subkompetensi lulusannya. Next, KL PPG 8. Di sini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Teman-teman semuanya nanti kalau udah lulus jadi di lulusan PPG bergelar GR. Jadi teman-teman adalah seorang guru profesional, yang mana guru profesional itu memiliki 4 kompetensi dasar. 4 kompetensi itu ya. Salah satunya dari kompetensi tersebut adalah Bapak Ibu selalu ingin mengembangkan diri. Begitu. Nah, di sini mengembangkan diri secara berkelanjutan begitu. Jadi komponennya adalah adanya praktik baik, adanya publikasi, adanya pencarian informasi baru, jejaring dan kolaborasi dengan sejawat, profesi lain, pemangku kepentingan begitu. Jadi kalau sekarang yang banyak muncul adalah Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan diri segala macam, karena pengembangan diri itu adalah bagian dari bagian dari memang kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai guru, bahwa perkembangan zaman itu terus berjalan, berkembang, maka kita juga harus menyesuaikan diri. Salah satu cara untuk menyesuaikan diri ya dengan mengembangkan diri begitu, teman-teman semuanya. Itu ya. Nanti silahkan untuk dipelajari kompetensinya, aspek-aspeknya, dan juga subkompetensi lulusan. Nah, kali ini kita akan lebih banyak bahas yang KL1, jadi nanti runtut ya, mulai dari pembahasan KL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi stay di channel ini dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi ya, jadi teman-teman nanti tidak ketinggalan. Oh ya, kita juga ada bimbelnya sebenarnya udah jalan sih, tapi kita ada rekaman dan juga filenya dibagikan. Jadi kalau teman-teman masih mau gabung ke bimbel kita, masih bisa, nanti bisa daftar aja di Telegram, linknya aku sertakan di deskripsi ya, @members gitu. Atau teman-teman bisa DM aku di Instagram @cispi_47. Oke. Nah, ini langsung aja kita ke soal di KL1 ya. KL1 itu kan tadi lebih kepada apa sih kayak kepribadian kita, sosial kita gitu ya. Jadi ada etika profesi di situ, ada profesionalisme kita sebagai guru, kemudian iman takwa juga masuk ke situ ya, bagaimana jiwa wirausaha kita segala macam. Jadi lebih kepada ya sikap, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, toleransi juga ada di situ. 1. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Oh iya teman-teman semuanya, ini nanti ada link untuk mengerjakan soalnya dulu. Jadi teman-teman silahkan untuk mengerjakan terlebih dahulu ya, baru simak pembahasannya di sini gitu. A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihatinya siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Ini dari sekian banyak opsi, ada satu tips sih Bapak Ibu, kalau udah yang dia lebih banyak ke negatifnya, ini semacam acuh tak acuh, tidak peduli, itu udah jangan dipilih gitu ya. Nah, kita lihat ke konteks soalnya. Ketika memang mayoritas agama Islam, dan memang ada juga yang non-muslim begitu ya. Kemudian yang non-muslim itu makan di depan teman-temannya. Ini berkaitan dengan toleransi. Nah, kaitannya dengan toleransi, apa sih yang harus kita tekankan kepada peserta didik kita gitu. Walaupun ini ada minoritas, ada mayoritas ya. Tentunya adalah yang mana nih menurut teman-teman, bisa dituliskan juga di kolom komentar. Iya, tepat sekali yang A ya jawabannya ya. Toleransinya adalah kita lebih ke menasehati siswa yang tadi
yang non-muslim itu supaya tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Jadi nanti dia bisa makan, minum itu di luar dari jam pembelajaran. Karena kalau puasa kan juga biasanya jamnya dikurangi. Jadi mungkin tidak begitu masalah ya untuk tidak makan dan minum selama kegiatan pembelajaran itu, begitu. Next, soal nomor 2. Oh ya, teman-teman sebelumnya disclaimer dulu. Soal-soal ini bukanlah soal yang nantinya akan keluar di tes teman-teman semuanya, di tes UPPPG teman-teman semuanya. Nanti ini hanya sebagai latihan soal saja, supaya teman-teman sudah terbiasa untuk bisa menganalisa, terbiasa untuk bisa semakin banyak nanti yang teman-teman pelajari, maka akan lebih mudah juga nanti untuk menganalisa soal-soalnya gitu ya. 2. Pak Umar adalah guru kelas 2 di SD Mekarjaya. Pak Umar hanya memberikan tugas kepada siswanya. Setelah itu, kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Pak Umar memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa, sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Umar. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Umar tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Pak Umar adalah, teman-teman, ini lebih kepada pelanggaran etika ya, dan adanya sanksi di sini. Jadi kita cari sanksi yang tepat apa sih? Kita lihat konteksnya adalah lebih ke Pak Umar melanggarnya ke pembelajaran. Jadi dikasih tugas, kemudian ditinggal. Udah dikasih tugasnya yang banyak gitu ya, tapi itu pun tidak ada umpan baliknya, tidak diperiksa. Hal tersebut membuat orang tua yang protes. Nah, konteksnya di sini adalah sanksi dan ada kata-kata kepala sekolah, artinya ya kita cari opsi yang sanksinya dari kepala sekolah gitu ya, karena ini sudah dikasih clue teman-teman. Jadi ya gampang sih sebenarnya, coba kita cek di opsi. A. Dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut. B. Dipecat secara tidak terhormat dan tidak diberikan pesangon. Ini kalau dipecat itu sudah berat gitu ya. C. Dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil. D. Diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. E. Membiarkannya saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Oke, teman-teman, ini kalau kita lihat dia memang lebih ke pelanggarannya ringan ya. 1, ini ringan, kemudian 2, kita lihat sanksinya kepala sekolah. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang D ini peringatan dan pembinaannya diberikan oleh kepala sekolah. Selain ada peringatan tadi ada juga pembinaan. Jadi guru tersebut bisa lebih profesional, bisa mengubah sikapnya dan nanti ada perbaikan ke depannya gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas sanksi, tapi ada semacam solusi yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi lengkap sekali opsi yang D. Next, soal nomor 3. Bu Dani merupakan guru kelas 5 di sekolah dasar. Dari awal menjadi guru, Bu Dani selalu hanya memberikan tugas kepada siswanya. Ini mirip ya, cuman ngasih tugas aja nih. Kemudian bermain handphone. Bahkan suatu ketika Bu Dani memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa. Nah, ini persis sih seperti yang tadi soal nomor 2 gitu. Sehingga membuat banyak orang tuanya yang protes akan sikap Bu Dani. Sampai sini sama ya. Dan setelahnya Bu Dani kedapatan oleh kepala sekolahnya ternyata berselingkuh. Oh, ini ada tambahan lagi nih pelanggaran etikanya. Kasus di atas menunjukkan bahwa Bu Dani tidak profesional, melanggar kode etik guru dan harus diberikan sanksi. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Bu Dani adalah, ini bisa dibilang double ya pelanggarannya ya. Walaupun tadi di awal ringan mungkin dengan mungkin bisa dibilang acuh terhadap kelasnya begitu ya, hanya dikasih tugas kemudian ditinggal begitu. Ya kalau dibilang ringan tapi sebenarnya itu berat juga ya, karena kan utamanya ya mengajar itu kan ya. Kemudian ditambah lagi dengan, nah ada kasus ini berselingkuh itu, maka ini sudah pasti fix, bukan hanya selesai dengan seperti soal sebelumnya ya, dengan hanya teguran, sanksi dari kepala sekolah, dengan hanya pembinaan oleh kepala sekolah, ini lebih tinggi lagi begitu. Yang A, dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sehingga untuk diberikan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
B. Dipecat secara tidak terhormat dan tidak diberikan pesangon. Sepertinya kalau dipecat ini belum ya. C. Dipindah tugaskan ke daerah terluar dan terpencil. D. Diberikan peringatan pembinaan. Ini opsinya sama ya. E. Membiarkannya saja. Ini jelas yang membiarkannya, jelas enggak. Nah, dari opsi A sampai D ya, yang ini peringatan juga tidak karena dia setingkat levelnya di atasnya. Dipecat pun ini belum, kalau dipecat ya. Maka sanksi yang tepat adalah yang A. Dengan dia dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan ya, sehingga nanti akan dapat pembinaan dan dia juga ada sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun gitu. Oke, next. Agak panjang nih soal nomor 4. Guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing peserta didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Hubungan guru dengan peserta didik tercermin kalimat guru hendaknya memberi contoh yang baik untuk peserta didiknya, dapat mempengaruhi dan mengendalikan peserta didiknya. Guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman peserta didiknya. Substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI telah memuat rumusan kode etik guru yang sudah disepakati. Nah, berikut ini yang tidak termasuk kode etik guru yang berkaitan dengan hubungan guru dengan peserta didik. Oke, yang bukan dan kaitannya guru dengan peserta didik ya. Dicari yang salah kita. A. Guru secara perorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar efektif dan efisien bagi peserta didik. Ini jelas iya ya. B. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Ada rasa kasih sayangnya juga, ini iya. C. Guru berusaha secara manusiawi menyelesaikan masalah sebagai problem solver setiap gangguan yang sudah dialami peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik tersebut. Oke. D. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. Ini iya. E. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Ini juga iya. Nah, karena itu semuanya jelas iya ya. Ini agak hot juga sih soalnya. Jawabannya adalah yang C nih teman-teman. Guru berusaha secara manusiawi menyelesaikan masalah sebagai problem solver setiap gangguan yang sudah dialami peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik tersebut. Next. Soal nomor 5. Nomor 5 atau nomor berapa ini? Guru merupakan pendidik profesional. Sebagai sebuah profesi, guru dituntut dalam menjalankan tugasnya harus selalu dilandasi oleh kemampuan dan keahlian sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Penyandang profesi guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, guru berpegang teguh pada prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sebagai sebuah profesi, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional berikut. Ini merupakan ukuran seorang guru dinyatakan profesional, kecuali, jadi kita itu kan guru profesional ya, kita dinyatakan profesional itu kalau bagaimana sih? Ini kan ada kecuali, kita cari lagi yang salah. A. Memiliki komitmen mendidik siswa dalam proses pembelajaran. B. Menguasai materi ajar dan cara mengerjakannya. C. Dalam pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan suasana belajar, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkaji, mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam batasan norma-norma yang berlaku. D. Mampu berpikir sistematis dalam menjalankan tugas.
Menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Ini jawabannya adalah yang C nih teman-teman. Jadi yang C itu dia lebih kepada pedagogik ya. Yang di situ kan yang ditanyakan adalah yang bukan profesional. Jadi kita harus bisa membedakan kompetensi pedagogik, profesional, sikap, dan juga kepribadian. Kalau misalkan teman-teman belum paham dengan 4 kompetensi tersebut, terus ingin lebih banyak latihan soal tentang 4 kompetensi tersebut, bisa komen ya, nanti biar dibuatkan videonya. Dan juga latihan soalnya. Next. Oh ini sama ya? Oh ya, udah berarti selesai nih teman-teman semuanya. Beberapa soal yang bisa aku bahas kali ini khusus untuk KL1. Silakan buat teman-teman yang belum mengerjakan latihan soalnya, bisa cek linknya ada di deskripsi gitu. Buat teman-teman juga yang mau gabung di bimbel, kita masih bisa, dan bimbel kita Zoom setiap hari, ada latihan soalnya juga, dan nanti latihan soalnya berbasis CAT nih teman-teman semuanya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nantinya teman-teman bisa lulus UKM PPG, bisa lulus UP-nya juga ya, salah satunya ya pastinya. Dan nanti jadi guru profesional dengan gelar GR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.